Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Malam hari ini saya mengambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya baca untuk kita sekalian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang menarik. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai satu milik yang harus dipertahankan. Istilah rupa Allah di sini Bapak Ibu Saudara ingin berbicara mengenai esensi atau hakikat dan juga kualitas Allah yang dimiliki Yesus baik sebelum maupun sesudah ia menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang kekal. Bahkan Dia juga terlibat di dalam penciptaan ketika dunia ini dijadikan. Tetapi di dalam semuanya itu, ya, di dalam kemahakuasaan yang Dia punya, yang gak ada yang bisa menandingi kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini, di dalam kemahatauannya, dikatakan Dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, menjadi sama dengan manusia. Dan istilah mengosongkan diri di sini Bapak Ibu Saudara bukan berarti Tuhan Yesus melepaskan semua sifat-sifat keilahian yang Dia punya. Nggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi mengosongkan diri di sini berarti Dia sudah mengambil rupa seorang hamba yang mau taat dan tidak memperhitungkan untung dan rugi bagi dirinya sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Kristus tidak sekalipun melepaskan sifat-sifat keilahiannya pada saat Dia berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi Dia dengan keikhlasan, dengan sukarela, Dia membatasi diri menggunakan secara bebas sifat-sifat ilahi yang Dia punya. Tentunya dengan maksud dan tujuan supaya rencana Allah itu digenapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hamba yang dimaksudkan itu berarti kita tahu ya, hamba itu adalah seorang budak. Hamba itu hidupnya sepenuhnya itu bergantung kepada tuannya, ya. Jadi seorang hamba itu tidak punya hak untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Semua bergantung kepada tuannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, seorang hamba harus taat dan setia melayani tuannya tanpa pamrih. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus buat engkau dan saya. Yesus mengambil rupa seorang hamba, ini menunjuk kepada sifatnya yang rendah hati. Keinginannya mau menaati Bapa dan melayani orang-orang berdosa. Itu melayani kita. Yesus meninggalkan surga, datang ke dalam dunia, Dia berinkarnasi menjadi manusia. Yesus meninggalkan tata kemuliaannya untuk boleh datang di dalam dunia yang bobrok penuh dengan dosa ini. Dan semua itu dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menggenapi janji keselamatan dari Allah, untuk menebus engkau dan saya dari dosa, untuk memberikan setiap kita ini teladan agar kita dapat hidup kudus dan benar di hadapan Allah. Dan sama seperti khotbah saya hari Jumat kemarin, bahwa Ia akan datang kembali ke dalam dunia ini. Oleh sebab itu, kita juga harus mempersiapkan diri kita menyambut
kedatangannya yang kedua kalinya nanti. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara, setelah dia mengosongkan diri dan dia mengambil rupa seorang hamba, maka perhatikan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, pernahkah terpikir atau pernahkah kita renungkan, jika Allah Sang Pencipta, Dia mau datang menjadi serupa dengan ciptaannya di dalam dunia ini hanya untuk misi penyelamatan umatnya, yaitu menyelamatkan engkau dan saya, anak-anak yang dikasihinya. Dia Allah yang maha tinggi, Dia mau datang ke dalam dunia ini. Dia Allah yang tidak terbatas menjadi terbatas. Dia Allah Sang Pencipta. Dia mau menunjukkan kerendahan hatinya melalui kehadirannya di dalam dunia ini. Lahir di palungan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan engkau dan saya yang ada Sang Ciptaan? Maukah kita juga melakukan hal yang sama, memiliki sifat yang sama? Kalau Allah yang adalah Sang Pencipta, ini dikatakan Dia tidak menganggap semua itu sebagai satu milik yang harus dibanggakan, yang harus dipertahankan. Lalu apa yang sebenarnya dapat kita banggakan sebagai seorang ciptaan? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali kita kejar dan kita lakukan, kita harapkan sesuatu yang dapat membanggakan diri kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan engkau dan saya akan siapa diri kita dan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita tundukkan kepala. Firman-Mu telah menyapa kami, dan biarlah firman yang boleh mengubahkan kehidupan setiap kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan pakailah kami sebagai alat untuk boleh menyatakan kemuliaan di dalam dunia ini. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami telah berdoa. Amin.